Coba bayangin ya, ada kesalahan kecil, terus udah minta maaf, dan dimaafin. Harusnya kan selesai ya, tapi ternyata enggak. Nah kali ini kita bakal telusuri gimana sebuah salah paham yang simple banget bisa jadi tragedi. Tragedi yang bikin kita semua bertanya, keadilan itu sebetulnya buat siapa sih? Ini cerita tentang gimana sistem yang harusnya melindungi kita malah bisa berbalik menghancurkan. Oke, jadi tokoh utama di cerita kita ini, dia itu seorang abdi negara, seorang aparatur sipil negara, atau ASN. Tapi, di saat yang bersamaan, oleh sistem yang sama, dia dicap sebagai kriminal. Tunggu dulu, abdi negara tapi juga penjahat? Gimana bisa dua label yang kontradiktif ini nempel di satu orang yang sama? Aneh kan? Yuk, kita bedah ceritanya. Nah, biar kita semua ngerti apa yang sebenarnya terjadi, kita harus kenalan dulu sama orangnya. Siapa sih dia di balik semua label tadi? Namanya Rizkil Watoni. Jadi siapa sih Rizkil Watoni ini? Usianya baru 27 tahun. Dia seorang ASN ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan dia ini tulang punggung keluarganya. Dedikasinya itu luar biasa loh. Pulang kantor sebagai ASN, dia masih lanjut jualan jajanan buat nambah-nambah. Bahkan dulunya, dia sempat jadi TKI di Malaysia, cuma buat bayar biaya kuliahnya sendiri. Kalau kita lihat profilnya, ini kan bukan profil seorang kriminal ya. Ini jelas profil seorang pejuang. Cerita ini semua berawal dari sebuah insiden. Insiden yang jujur aja bisa terjadi sama siapapun di antara kita. Bener-bener kesalahan kecil yang harusnya gampang banget diselesain. Oke, jadi gini kronologinya. Tanggal 7 Maret sore, Rizkil mampir ke Alfamart. Nah, pas di kasir, mungkin karena buru-buru, dia nggak sengaja ngambil HP karyawan yang bentuknya mirip banget sama HP dia. Begitu sampai rumah, dia sadar. Dan apa yang dia lakuin? Dia nggak nunggu besok. Malam itu juga, jam 11.45, dia langsung balik ke toko buat balikin HP-nya dan minta maaf. Pemilik HP-nya pun baik, dia nerima permintaan maaf Rizkil. Damai kan? Selesai urusannya. Tapi, disinilah letak ironisnya. Polisi yang kebetulan udah ada di sana malah menangkap Rizkil. Padahal, masalahnya udah selesai, udah damai. Nah, dari titik inilah ceritanya berubah jadi gelap. Dari sebuah salah paham yang udah beres, kasus ini berbelok tajam ke dugaan pemerasan yang akhirnya menghancurkan segalanya. Poin paling penting di sini tuh ini. Proses damai antara Rizkil dan pemilik HP yang kalau di dunia hukum kita sebut restoratif justice itu sebenarnya udah kejadian. Artinya apa? Secara prinsip, kasus ini harusnya udah ditutup di situ. Tapi nyatanya enggak. Buat Rizkil, mimpi buruknya justru baru aja dimulai. Semuanya dimulai dari angka ini, 2 juta rupiah. Rizkil pun bayar. Mungkin dia pikir, ya sudahlah, biar masalah ini cepat selesai. Tapi ternyata, itu baru awal. Permintaan berikutnya langsung loncat jadi 15 juta rupiah. Dan ini diduga diminta oleh oknum aparat. Dan puncaknya, angka ini, 90 juta rupiah. Coba kita renungkan sejenak, 90 juta rupiah. Angka yang hampir mustahil buat seorang ASN yang buat nambah penghasilan aja harus jualan cilok sepulang kerja. Permintaan uang ini nggak datang sendirian. Ada ancaman-ancaman berat di belakangnya. Katanya kalau nggak bayar, dia bisa dipenjara 5 tahun. Tapi yang paling bikin dia hancur, statusnya sebagai abdi negara bakal dicopot. Ini bukan lagi soal uang atau penjara. Ini soal masa depan dia dan seluruh keluarganya yang dipertaruhkan. Bayangin posisi dia, terpojok, nggak ada yang bisa dipercaya. Akhirnya, Rizkil cari tempat buat curhat, sebuah teman yang nggak bakal menghakimi, sebuah mesin. Di dalam percakapannya dengan Meta AI yang kemudian ditemukan di HP-nya, dia nulis gini, "Mereka hanya ingin saya mengakui telah mengambil barang. Jadi, dia merasa dipaksa untuk ngaku sebagai pencuri. Fakta kalau dia cuma salah ambil dan udah niat baik balikin, itu seolah-olah nggak ada artinya sama sekali." Dan dia lanjut nulis, "Polisi minta uang puluhan juta. Saya tidak punya uang segitu. Kasihan orang tua saya." Kalimat ini rasanya ngena banget ya. Isinya bukan cuma tekanan finansial yang gak masuk akal, tapi juga rasa bersalah yang mendalam ke keluarganya. Dia sendirian, ngelawan sistem yang seolah-olah mau menelannya hidup-hidup. Apa yang tadinya cuma tragedi pribadi, gak lama kemudian meledak jadi kemarahan massal. Dan akibatnya sangat besar. Tepat 10 hari setelah insiden di Alfamart itu, pada 17 Maret, Rizkil Watoni menyerah. Dia ditemukan meninggal dunia, mengakhiri hidupnya sendiri. Dan dari sini, segalanya bergerak sangat cepat. Pertama, kabar kematian Rizkil sampai ke keluarganya.
Lalu ceritanya menyebar dari mulut ke mulut di media sosial. Narasi tentang warga kecil yang diperas sampai bunuh diri ini membakar emosi satu komunitas. Rasa duka itu dalam sekejap berubah jadi amarah besar. Puncaknya, ratusan warga mendatangi Polsek Kayangan. Amarah yang gak terkendali itu akhirnya meledak dan kantor polisi itu dibakar habis. Setelah api padam dan amarah reda, yang tersisa cuma puing-puing, baik puing bangunan maupun puing kepercayaan. Dan tentu saja, pertanyaan besar tentang kegagalan sistem. Jadi, apa yang terjadi setelah semua ini? Oke, respons resminya datang dengan cepat. Kapolsek Kayangan langsung dicopot. Begitu juga dengan kepala unit reskrimnya. Keduanya ditahan buat investigasi intensif. Dan Kapolres tempat bahkan datang langsung ke rumah duka untuk minta maaf secara publik kepada keluarga. Ini semua akhirnya membawa kita kembali ke akar masalahnya. Konsep restoratif justice. Ingat kan? Sistem yang fokusnya itu rekonsiliasi, perdamaian, bukan hukuman semata. Sebuah prinsip yang sebenarnya simpel banget. Kalau aja prinsip ini dijalankan dari awal, dari momen saat Rizky dan pemilik HP sudah saling memaafkan, mungkin seluruh tragedi ini nggak akan pernah ada. Kisah Rizky Watoni ini jadi pengingat yang menyakitkan buat kita semua. Uang 90 juta itu mungkin nggak pernah berpindah tangan, tapi harganya jauh lebih mahal. Dibayar dengan satu nyawa dan kepercayaan masyarakat yang ikut terbakar hangus. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang berat tapi harus kita pikirkan bersama. Kalau institusi yang kita percaya untuk memberikan keadilan justru gagal, lalu kemana lagi kita harus mencarinya?